warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran virtual. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang KD 32, yaitu tentang mengevaluasi jaringan nirkabel. Sebelum menjelaskan itu, Ibu akan mereview yang minggu lalu, yaitu tentang konektivitas perangkat WAN. Nah, di sini ada dua protokol layar yang digunakan, yaitu data link dan data fisik. Nah, untuk protokol layar data link ini itu menjelaskan bagaimana frame di bawah antar sistem menuju jalur tunggal. Protokol ini dirancang sedemikian rupa agar dapat beroperasi pada koneksi connected point to point, multi point, dan koneksi akses multi switch seperti frame relay. Nah, apa bedanya dengan data fisik? Kalau data fisik itu akan menjelaskan bagaimana interface antar data terminal equipment atau DTA atau yang dikenal juga dengan data terhubung dengan interface antar data circuit equipment atau DCA. Ini juga sering disebut dengan layanan penghubung atau sering juga dikenal dengan ISP. Itulah sedikit review tentang konektivitas perangkat WAN. Sekarang Ibu akan masuk ke materi kita, yaitu tentang mengevaluasi jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Ya, benar sekali. Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel. Apa maksudnya? Jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pada prinsipnya, jaringan nirkabel ini sama dengan jaringan yang berkartu jaringan. Fungsi akses point pada jaringan nirkabel ini sama dengan fungsi hub pada jaringan berbasis kabel. Nah, jaringan yang populer pada jaringan nirkabel ini adalah jaringan WLAN dan jaringan Wi-Fi. Mungkin Anda semua sudah pernah menggunakan Wi-Fi, terutama yang gratis ya di SMK 1 Gunung Kalang. Sekarang Ibu akan lanjut mengenai manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama, itu pengguna dapat berbagi file atau sumber daya dengan perangkat lain. Yang kedua, pengguna dapat bergerak bebas karena terhubungnya jaringan ini tidak dibatasi oleh port koneksi. Yang ketiga, jaringan ini lebih nyaman. Kenapa? Karena tidak memiliki kabel. Yang keempat, dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih besar karena tidak dibatasi oleh port koneksi. Ya, dan yang terakhir, itu dapat melakukan unggah secara lebih cepat. Ini sangat menguntungkan bagi YouTuber atau pengguna sosial media lainnya untuk mengunggah foto ataupun mengunggah dokumen. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa keunggulan jaringan nirkabel. Yang pertama, lebih fleksibel. Maksudnya di sini adalah ini memungkinkan kita untuk membangun jaringan di lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau kabel. Yang kedua, lebih produktivitas. Maksudnya di sini adalah misalnya pada sebuah instansi yang menggunakan jaringan nirkabel, semua karyawan yang ada pada instansi tersebut akan lebih mudah memberikan respon pada informasi, sehingga lebih cepat untuk memberikan keputusan. Selanjutnya, tingkat mobilitasnya lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah dimanapun karyawan tersebut berada, dia akan tetap terhubung dengan internet, dalam tanda kutip, masih dalam lingkungan hotspot. Dan yang terakhir, langkah instalasinya lebih mudah dan lebih cepat. Mengapa? Karena kita tidak perlu lagi menarik-narik kabel, memasang port-port kabel, sehingga lebih gampang. Kabel hanya digunakan untuk menghubungkan akses point ke suatu jaringan. Nah, lalu apa kelemahan dari jaringan kabel ini?
Yang pertama dari faktor biaya. Semua komponen biaya nirkabel ini tergolong cukup mahal. Namun, untuk biaya perawatannya tergolong lebih murah dibandingkan jaringan berbasis kabel. Yang kedua, dari segi keamanan. Karena jaringan ini menggunakan gelombang udara, jaringan ini lebih rentan terhadap penyadapan. Penyadapan di sini adalah penyadapan terhadap jaringan kita, namun itu dapat kita minimalisir menggunakan password yang unik. Bisa menggunakan angka atau huruf besar. Dan yang terakhir mengenai kecepatan. Jaringan ini sangat berpengaruh terhadap cuaca. Jika cuaca bagus, maka jaringannya ikut bagus. Namun jika cuaca jelek, jaringannya pun ikut jelek. Ya, dapat Ibu simpulkan, untuk jaringan nirkabel ini adalah jaringan yang bagus ya, karena tidak memiliki kabel. Namun untuk biaya itu tergolong lebih mahal. Nah, untuk minggu depan tolong Ananda cari referensinya mengenai polaritas jaringan nirkabel, spektrum elektromagnetik, bandwidth nirkabel, serta gelombang radio. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, SMK bisa.